Untuk membahas apa saja sebenarnya yang sedang trending di media sosial selama 1 hari terakhir dan juga selama pemungutan suara pada 14 Februari kemarin, pagi ini kami sudah bersama Co-Director Monash Data dan Demokrasi Research, Ika Idris. Mbak Ika, selamat pagi. Pagi. Oke, terima kasih sudah bergabung untuk kita ngobrol-ngobrol sebenarnya apa sih yang jadi trending selama pemungutan suara kemarin 14 Februari? Ini kita disclaimer dulu kalau Monash ngeliatnya di tidak semua platform ya Mbak? Jadi khusus untuk trending topik memang kami capture di Twitter karena nanti bisa dilihat jumlahnya itu melebihi jumlah postingan di platform yang lain. Oke. Jadi memang jumlah penggunanya sedikit tapi usernya paling aktif. Nah, kalau kita lihat di sini di 1 hari kemarin sampai jam 8 malam ya, ini pengguna postingan di Facebook, original post ya, maksudnya kita nggak ambil yang komentar-komentar, itu sampai 122.000 post. Tapi kalau di X, ini juga kita buang yang retweets-nya, itu dia sampai 225.000 original posts. Jadi memang jumlahnya lebih sedikit misalnya dibandingkan Facebook, tapi penggunanya jauh lebih aktif. Dibandingkan dengan Facebook berarti. Betul. Berarti karena kalau lihat juga postingnya sampai 2 kali lipat perbedaan jumlahnya ya di Facebook dan juga X. Oke, artinya Monash melihat apa saja yang banyak jadi percakapan di X nih selama mungkin pemungutan suara kemarin Mbak pada 14 Februari. Jadi yang kita pantau itu ada 4 ya sebenarnya. Jadi kita pantau masing-masing paslon dengan memasukkan kata kunci di setiap paslon dan juga sebenarnya event pemilu itu sendiri. Nah, kalau ini kita ambil di across platform kecuali TikTok. Karena TikTok memang API-nya masih buat Amerika Utara dan Eropa ya. Nah, jadi semua platform artinya? Jadi sini kami ambil online news, blogs, terus juga Instagram, Facebook, Twitter itu kita ambil semua dan memang kalau kita lihat itu jumlahnya ada sampai 1,2 juta mention atau postingan ya. Yang organik berarti ya Mbak tadi? Atau iya betul, semua? betul. Yang udah kita keluarkan retweets dan komennya ya. Nah kalau di sini sebenarnya jadi sekitar totalnya itu ada 1,1 hampir 1,2 juta postingan ya. Nah, tapi memang yang paling banyak itu bisa sekitar 480 ribuan atau 42% itu dari 01. Yang mention 01. Ini berarti yang garis berwarna biru ya, Mbak ya? Yang garis warna biru. Pasangan calon nomor 1. Betul. Betul. Nah, yang selanjutnya sekitar 380 ribu atau 100 ribu lebih sedikit itu 02 memang. Dan yang paling sedikit itu sekitar 250 ribu postingan atau sekitar 22% itu 03. Nah yang menarik memang kalau kita lihat ini kan ada peak trending, ada yang turun lagi gitu ya. Nah kalau 01 ini memang ketika saya lihat tren-tren percakapan itu konsisten postingan-postingan yang mendukung 01 gitu ya, memberikan berarti semangat dari gitu ya. Pagi dari 14 Februari dini hari sampai jam 8 malam tadi. Betul. Betul. Nah, kalau yang 02 ini ada kalau bisa dilihat kan ada naik, terus ada naik lagi tinggi banget gitu ya. Nah, ternyata ini sempat naik di siang hari itu karena ada waktu event Pak Prabowo berenang. Berenang di rumahnya, terus diwawancara sama media gitu ya. Nah terus dia jauh lebih tinggi lagi ketika memang sudah ada pendukungnya yang ke GBK ya. Ke Istora Senayan. Untuk pidato kemenangan. Betul. Udah ada. Jadi itu naik di situ, naik banyak. Tapi memang ada juga yang sebelum di Istora itu yang paling tinggi ya, paling puncak. Nah, tapi sebelumnya tuh ada juga masuk postingan pendukung Amin sebenarnya yang menunjukkan bukti kecurangan, tapi dia memention paslon nomor 2. Karena kan keywordsnya kita nama-nama paslon kan. Nah, yang nomor 3 ini dia naik tapi eventnya itu sebenarnya dipicu ketika Ganjar membuat statement apakah kalian percaya kalau suara saya cuma segitu? Oke. Gitu. Jadi ini berarti yang di puncak sekitar pukul ini ya Mbak ya, yang setelah
ini. Betul, betul. Oke. Betul, setelah itu sebelum jam 15 ya. Jadi di antara jam 12 sampai jam 15 gitu. Kira-kira ada statement di situ terus naik di sana. Mungkin kita bisa ke slide selanjutnya ya. Oke, ini tadi pergerakannya memang yang paling banyak kalau di media sosial adalah 400 ribuan untuk 01 lalu diikuti 02. Oke, ini berarti ketika 14 Februari kemarin, ini topik-topiknya yang cukup banyak dilihat. Jadi ini, jadi topik-topik itu kita clustering, kata-katanya berdasarkan kedekatan kata. Jadi misalnya menulis kata kecurangan pemilu. Kecurangan pemilu itu paling sering dituliskan dalam satu postingan dengan kata-kata apa. Nah gitu ya, yang kata-katanya berdekatan terus kita kelompokkan. Nah kalau di sini dilihat misalnya yang paling besar kan memang kecurangan pemilu. Iya. Jadi topik kecurangan pemilu, tolong gitu ya gue tweet. Jadi ini tolong tweet kalau ada kecurangan pemilu. Jadi ajakan untuk mengawasi dan intinya memonitor lah jika terjadi kecurangan pemilu. Nah yang kedua ini memang ada 02 menang ya. Jadi karena kan memang sudah ada hasil quick count gitu ya. Jadi emang trending yang kedua adalah 02 menang. Lalu selanjutnya ini ternyata ada masalah suara di TPS gitu ya. Jadi memang ada ketika kendala di TPS gitu ya. Dan juga ada misalnya 5 tahun ternyata ini maksudnya berkaitan dengan hasil pemilu. Yang menarik juga ini dari tadi malam ya. Ini memang kita lihat soal yang di TPS 54 itu. Jadi yang ada di TPS 54 itu ada beberapa surat suara yang ternyata sudah dicoblos untuk paslon tertentu. Oke, di TPS 54. Di TPS 54 gitu. Termasuk ya. ini ada yang atasnya Mbak 09 di TPS. Iya, jadi memang maksudnya itu ternyata udah ada dicoblos tapi terus ternyata juga barangkali itu kayaknya nama TPS-nya deh. Oke. Jadi sebenarnya kalau secara umum ini kita bergeser dulu, Mbak Ika. Karena dari sinilah didistribusikan ke kita bisa retail, ke supermarket, ke daerah dari Pasar Induk Cipinang. Sehingga saya ingin pastikan beras yang ada di sini ada, tersedia, jumlahnya cukup, dan saya melihat melimpah.